Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Danita Perhana, NIM 3219135 akan menjelaskan materi kami. Yang pertama adalah pengertian dari ekonomi mikro syariah. Pengertiannya adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara-negara kesejahteraan. Sementara menurut Umar Syafra, pengertian ekonomi makro syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, kerangka teori ekonomi mikro syariah. Tugas pokok dari ilmu ekonomi adalah bagaimana menggambarkan keadaan sesungguhnya serta memberikan analisis bahkan prediksi tentang fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi. Namun, tugas ini tidak semudah membalikkan tangan. Hal tersebut dikarenakan kekomplekan masalah manusia, tetapi paling tidak dengan adanya teori, manusia dapat mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dari teori ekonomi mikro yang menitik beratkan bahasanya dengan masalah-masalah dalam skup kecil atau mikro. Begitu pula dengan mikro Islam yang menitik beratkan bahasanya pada masalah tersebut. Meskipun begitu, ada beberapa asumsi dan aksioma yang bertolak belakang di antara keduanya. Pembahasan selanjutnya adalah rancang bangun ekonomi mikro syariah. Rancang bangun ekonomi mikro syariah adalah ilmu yang membahas tentang cara, teknik, dan uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Secara umum, teori ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk teori ekonomi mikro sendiri merupakan bidang studi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Pokok-pokok yang dianalisis dalam teori ekonomi mikro tersebut adalah bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Setelah mempelajari mikro ekonomi Islam, kita akan mendapat keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi mikro Islam yang relevan dan dapat diterapkan di dalam dunia nyata. Salah satu tujuan kita adalah bagaimana penerapan atau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengambilan keputusan agar mendapat solusi terbaik, yaitu solusi yang akan menguntungkan kita dan kita tidak menzalimi orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah pelaku ekonomi mikro syariah adalah rumah tangga, keluarga, produsen, perusahaan, pemerintah, rumah tangga luar negeri, atau lembaga keuangan. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi, NIM 3219136. Baiklah, di sini saya selaku mahasiswa Ekonomi Islam D semester 7 dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dengan dosen pengampu Bapak Zuardi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas harian yang diberikan oleh Bapak Zuardi selaku dosen pengampu saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari mahasiswa UIN Syekh M. Zamil Zambe Bukit Tinggi. Langsung saja, ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Pengertian ekonomi mikro syariah, seperti yang kita ketahui, seperti namanya ekonomi mikro syariah, sudah pasti dalam mata kuliah ini, dalam ekonomi ini mempelajari atau berkaitan atau diilhami, dipondasikan oleh Al-Quran dan Hadis. Karena di dalam ekonomi mikro syariah ini, ilmu pengetahuannya mempelajari tentang ekonomi yang dilandasi oleh hadis dan Al-Quran. Di dalamnya juga banyak sekali mengkaji tentang perekonomian yang sudah ada atau perekonomian yang ada, contohnya perekonomian yang ada di Indonesia tapi terkait atau dikaitkan kepada Al-Quran dan hadis.
Yang kedua, kerangka teori ekonomi syariah. Kerangka dalam teori ekonomi syariah ini sama seperti ekonomi pada umumnya atau ekonomi mikro pada umumnya. Pada ekonomi mikro pada umumnya, ekonomi ini menitik beratkan bahasanya pada masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Masalah-masalah yang terjadi pada saat ini atau menitik beratkan masalah-masalah yang terjadi itu dikaitkan lagi ke dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya tuh kayak misalnya ada masalah ini terjadi, kita mau menyelesaikan masalah ini, kalau dalam bentuk konvensional tuh nanti jatuhnya seperti apa, tapi kalau di dalam mikroekonomi syariah ini dia mengkaji lebih dalam lagi. Pada zaman ini juga pernah menggunakan metode ini. Kayak pokoknya dia mengkaji lagi masalah-masalah itu dan dikaitkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, karakteristik ekonomi syariah. Ekonomi ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis, di mana hal ini tidak dihadapi pada sistem ekonomi konvensional. Jadi di sini tuh bedanya, kalau konvensional dia nggak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan di ekonomi mikro syariah ini dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya tuh di dalam ekonomi mikro syariah ini Al-Quran dan hadis adalah pedomannya, landasan utamanya. Jadi apapun yang terjadi, landasan utamanya itu Al-Quran dan hadis. Itu yang perlu kita ketahui ya saudara. Sedangkan definisi dan ruang lingkupnya, ekonomi mikro adalah suatu bidang dalam ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan perekonomian atau dalam keseluruhan kegiatan perekonomian. Jadi semua kegiatan kecil yang ada di ekonomi itu ibaratkan cabangnya itu ekonomi mikro. Ya cabangnya adalah ekonomi mikro, tapi dikaji lagi, disamakan lagi dengan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, rancangan bangunan ekonomi Islam. Terdapat beberapa landasan, yaitu seperti tiang dan atapnya, seperti kepemilikan multi jasa, kebebasan berusaha, dan kesejahteraan sosial. Seluruh landasan ini mereka memiliki tiang dan payung atas kegiatan ini, tapi juga dilandasi dengan akhlak yang baik. Jadi ketika seseorang menggunakan ekonomi mikro syariah, jadi kita tuh nggak perlu takut untuk ada nih ribanya di dalam ekonomi mikro syariah ini udah dijelaskan ribah tuh kan haram, jadi mereka menggunakan itu. Jadi jatuhnya walaupun lebih banyak bukan bunga sih, atau lebih banyak persennya dari ekonomi mikro syariah ini, kita tahu persenannya yang ini nih dibuat kemana, jatuhnya kemana. Sedangkan kalau konvensional tuh seperti bunga, kan kita nggak tahu bunga tuh dia jatuhnya kemana, bunga ini untuk apa, gunanya untuk apa, kita kan nggak pernah tahu. Ribah nih jatuhnya gimana, hukumnya apa. Tapi kalau di ekonomi mikro syariah ini kan udah dijelaskan dia sedetail mungkin, ini untuk ini loh, ini untuk ini loh. Nah seperti itu. Sekian presentasi dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ahmad Karim, NIM 32191337. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. A. Pengertian ekonomi Islam. Di sini saya akan mengambil salah satu pendapat dari para ahli, yaitu pendapat Sidqi. Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan hadis serta alasan dan pengalaman. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang B. Kerangka teori ekonomi mikro Islam. Teori ekonomi mikro adalah
cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga, jumlah penawaran, dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro membahas cara kerja industri individual dan perilaku unit-unit pengambil keputusan ekonomi industrial tentang perusahaan, bisnis, dan rumah tangga. Produksi perusahaan, harga yang akan dikenakan, dan pilihan rumah tangga tentang barang yang akan dibeli. Menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif pada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Baiklah, selanjutnya yang C, rancang bangun ekonomi mikro Islam. Yang A, definisi ekonomi mikro Islam. Definisi ekonomi mikro Islam tidaklah lagi sebagaimana definisi umum yang biasa kita kenal dalam buku-buku mengenai keduanya, yaitu ekonomi mikro disebutkan sebagai teori yang menelaah kegiatan ekonomi secara individual dari sudut pandang hubungan antara produksi, konsumsi, harga, dan permintaan. Tidaklah demikian, sebagaimana sejarah menyebutkan, maka definisi dari ekonomi mikro dan makro dapat kita definisikan dengan definisi yang lebih akurat, yakni sebagai berikut. Teori ekonomi yang menelaah kegiatan ekonomi antara individu dan dalam suatu masyarakat, yang apabila teori tersebut dipraktekkan dalam kehidupan nyata pasti akan menimbulkan masalah, yang masalah tersebut tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan cara apapun juga. B. Manfaat dan batas teori ekonomi mikro Islam. Seperti halnya Keynes, ilmu ekonomi juga memfokus pada explanation dan prediction dari fenomena yang ada. Segala pembahasan yang ditujukan untuk melakukan kegiatan tersebut didasarkan pada teori. Teori ekonomi berfungsi untuk memprediksi dampak dari adanya perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya pada poin yang D, pelaku ekonomi mikro Islam. Dalam ekonomi mikro, pelaku ekonomi digolongkan menjadi 3 pelaku. Yang pertama, rumah tangga, keluarga, atau rumah tangga konsumsi. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Dan yang terakhir dan yang ketiga yaitunya rumah tangga pemerintah. Perkenalkan, nama saya Ranti Oktavia, NIM 329138, kelas Ekonomi Islam 7D, Universitas Islam Negeri Syekh Jamil di Jambe, Bukit Tinggi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan pembahasan yang berkaitan aturan-aturan pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu ilahi. Yang kedua, kerangka teori ekonomi mikro syariah. Yang pertama, perilaku dalam ekonomi Islam. Yang kedua, prinsip atau sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, teori ekonomi Islam. 3. Rancangan bangunan ekonomi Islam ada 5. Yang pertama, kepemilikan dalam Islam. Yang kedua, maslahah sebagai insentif ekonomi. Yang tiga, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Yang keempat, pasar yang adil sebagai komunikasi. Yang kelima, pelaku ekonomi dalam Islam. Pelaku ekonomi mikro syariah ada 5. Yang pertama, produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga masyarakat, keempat rumah tangga, yang kelima Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu pengertian dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sendiri adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan ajaran agama Islam, yaitu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang kerangka teori ekonomi mikrosyariah. Pertama, kita perlu mengetahui pengertian ekonomi mikrosyariah. Dari segi bahasa, mikro itu berarti kecil. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa mikroekonomi atau ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi kecil. Teori mikroekonomi didefinisikan sebagai satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan bagian perekonomian. Sedangkan ekonomi mikro Islam itu adalah ilmu yang menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah atau termasuk faktor moral dan norma. Yang ketiga, kita akan membahas tentang rancangan bangunan ekonomi mikro syariah. Dalam ekonomi Islam, bahan bangunan itu adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf, dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam, seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya yang dicatat dalam sejarah perkembangan perekonomian. Selanjutnya, saya akan membahas materi terakhir yaitu tentang pelaku ekonomi mikro syariah. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam ekonomi mikro, pelaku ekonomi digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga dan rumah tangga konsumsi. Konsumen adalah orang-orang atau badan-badan yang melakukan kegiatan menggunakan dan menghabiskan nilai guna dari suatu barang dan jasa atau konsumsi. Yang kedua, ada rumah tangga perusahaan. Rumah tangga produksi sering disebut dengan produsen atau perusahaan. Perusahaan adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Ketiga yaitu ada rumah tangga pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi suatu negara. Rumah tangga pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial atau sosial ekonomi, yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Gusti Yuliza, NIM 3219141 dari EI 7D, ingin menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Ilmu ekonomi mikro syariah itu adalah ilmu ekonomi yang terkait perilaku sebagai konsumen, produsen, tenaga kerja, dan implikasi kebijakan untuk mempengaruhi perilaku tersebut. Adapun pengertian ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Adapun pengertian ekonomi syariah menurut para ahli yaitu, menurut Abdul Manan, ekonomi Islam adalah senantiasa berupaya mengoptimalkan ilmu Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Al-Ittishah, ia mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah sebuah bentuk kegiatan ekonomi yang didasarkan kepada sunnah dan hadis. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang mengikuti ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu kerangka teori ekonomi mikro Islam. Tugas pokok ilmu ekonomi adalah mengemukakan tentang penggambaran keadaan yang sesungguhnya, yang mana ruang lingkup ekonomi mikro Islam ini adalah perilaku produsen, perilaku konsumen, serta perilaku pasar. Teori ekonomi mikro dikenal juga dengan istilah teori tentang terbentuknya pasar. Masalah-masalah ekonomi dalam skala besar seperti negara atau provinsi. Yang poin ketiga yaitu rancang bangun ekonomi mikro Islam. Kehadiran ekonomi Islam menjadi salah satu solusi pembangunan bangsa dan negara yang diharapkan karena sistem ekonomi
kapitalis sangat mendominasi selama ini dan telah menimbulkan masalah atau kegagalan dalam kegiatan masyarakat. Ekonomi mikro Islam meliputi faktor atau norma yang terangkum dalam tatanan syariah yang menjadi variabel penting sebagai alat analisis. Adapun tujuannya yaitu bagaimana penerapan prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengambilan keputusan. Poin yang keempat yaitu perilaku ekonomi Islam. Perilaku ekonomi Islam ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi, yang mana pelaku ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi Islam. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, yang mana rumah tangga pemerintah ini menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.